Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsa rasul bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wal zahiru wal batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha Ali ibni Abi Thalib karahmullah wajha Nabi Ali Fatimah binti Hasan kullu hamid sayamin nubuwat walazidkum ila kuwatikum wala tatawala mujrimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam salim nabi haqi Muhammad bi rahmati Muhammad bi hidayah Muhammad bi syafaati Muhammad. Assalamu alayka ya Rabbul izzati wa Rabbul alamin wa rahmatan lil alamin wa adam amirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, insyaallah dicintai Allah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang seluruh yang ada di langit dan di bumi, ada semua dalam diri kita. Sedikit demi sedikit saya menjelaskan untuk menambah wawasan ataupun referensi dalam hal kita tentang ilmu pengetahuan, dan insya Allah saya menjelaskan di dalam channel ini sesuai apa yang saya alami dan saya mengetahui. Jadi benar dan tidak benarnya hanya Allah yang bisa menentukan, salah dan tidak salahnya hanya Allah yang bisa menentukannya. Saya hanya bisa menyampaikan, menjelaskan semampu saya saja. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat. Jadi sebelum saya jelaskan, insya Allah kita tetap memberikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini, wahai saudara. Dan kita tetap curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah, menjadi panutan kita semua dunia dan akhirat, suri toladan bagi kita semua, uswatun hasanah insya Allah. Saudara-saudaraku, secara sederhana saja insya Allah saya akan jelaskan. Jadi pernahkah kita itu melihat, mendengar, diceritakan oleh teman kita, dia pernah bermimpi katanya. Ketika dia bermimpi, dia melihat apa yang tidak pernah dia lihat.
Dia merasakan apa yang belum dia rasakan. Dia mengetahui apa yang belum dia ketahui. Kemudian ditanya, engkau bermimpi dengan siapa? Bermimpi dengan dirinya saja. Artinya di dalam dirinya itu, di dalam diri kita sebenarnya ada semua langit dan bumi. Cuman karena kita belum disentuh sama pikiran kita ini, akhirnya tidak masuk akal dan tidak diikat sama hati. Kalau sudah diikat sama hati, masuk akal, masuk pikiran, diikat sama hati, insya Allah kita punya pengetahuan itu akan kuat, wahai saudara. Tetapi karena belum dirasakan, dilakoni, dialami, maka dia itu belum disentuh sama pikirannya. Nah, sehingga kenapa sih saya bilang semua yang ada di dalam diri kita ini ada semua langit dan bumi? Karena diri kita ini sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah. Langit dan bumi ada semua. Baitullah ada semua dalam diri kita. Tempat apa saja ada semua dalam diri kita. Tetapi kita belum paham karena belum disentuh oleh pikiran kita. Jadi itulah orang yang mimpi. Dia mengatakan, saya bermimpi. Lalu kamu siapa mimpimu? Saya sendiri. Nah, berarti secara tidak langsung yang pernah dia lihat di Jakarta, dia lihat di Mekah, dia lihat langit terbang dan lain sebagainya, itu ada di dalam dirinya. Tidak ada dia mimpi sama sendiri, dirinya saja kan. Nah, kalau dia mimpi sendiri berarti ada semuanya itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengaplikasikan yang ada di langit dan di bumi ada di dalam diri kita ini? Nah, insya Allah nanti saya jelaskan lewat sana. Itu salah satu contoh bahwa nyata yang ada di alam semesta, langit dan bumi ada di diri kita. Karena kita benar bermimpi, itu masih bermimpi, sehingga dia itu memberikan pengetahuan, memberikan contoh bahwa benar adanya. Tetapi kalau kita sudah bermiras, tidak mimpi lagi. Jadi jiwanya jalan menuju kepada yang punya jiwa, begitu maksudnya. Nah, dia tidak mimpi lagi nanti. Dia jalan terus sampai menuju kepada yang punya jiwa. Insya Allah, wahai saudaraku, saya sudah tuliskan lagi secara sederhana. Mudah-mudahan kita bisa memahami, merenungkan, dan menikmati. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ini contohnya, wahai saudaraku. Maaf, ini hanya sederhana. Kalau kita perhatikan, ini adalah diri kita yang disebut jasad ini. Ini jasad. Nah, yang saya bundarkan ini, garis lingkar ini diri kita di dalam diri, wahai saudaraku. Diri di dalam diri ini, di dalam diri kita ini pada umumnya. Ini tidak seperti ini sebenarnya. Ini cuman supaya kita itu mengambil paham, mudah-mudahan tersentuh oleh pikiran sehingga masuk akal. Nah, di dalamnya itu ada nur Allah,
Nur Muhammad, ada ruh, ada sir, ada jiwa, ada nyawa, ada nafas kita ini. Sehingga terakhirnya ini jasad kita. Ini jasad kita. Jadi posisi jasad kita ini, dia ini hanyalah benda mati, muhaddas jisim. Tanpa ada yang di dalam ini, dia tidak bisa berkutip ini, tidak bisa berkehendak. Tidak ada daya dan kekuatan kalau tidak ada yang di dalam ini maksudnya. Jadi kemudian kalau kita bedah satu persatu, Nur Allah ini profilnya Nur Muhammad. Karena Nur Allah itu sudah laisa di dalam Nur Muhammad ini. Sehingga Nur Muhammad profilnya adalah ruh ini. Ini maksudnya itu berpindah-pindah maksudnya. Sehingga profilnya ruh adalah sir ini. Profilnya sir adalah jiwa ini. Profilnya jiwa adalah nyawa. Profilnya nyawa adalah napas. Nah, napas ini profilnya jasmani. Jasad ini maksudnya. Jadi profil nafas ini adalah jasmani ataupun jasad. Nah, sehingga dia itu kenyataan melihatnya diri di dalam diri, di mata ini tempat dia melihat. Sebenarnya ini hanya bola mata ini hanya benda mati dia. Tetapi tempat kenyataannya mereka yang tiada nyata, tiada wujud ini, di mata ini dia tempat keluarnya penglihatan. Jadi awal mulanya masuknya pada waktu itu, dia itu masuk di dalam otak sehingga keluarlah dia bisa melihat, kan begitu. Nah, sehingga kemudian telinga, tempat kenyataannya dia mendengar itu di dalam telinganya. Nah, sebab mereka ini, maksudnya ini yang ada di dalam diri kita ini membutuhkan tempat ataupun jasad supaya mereka ini ada istilahnya pergerakan ataupun bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu dan bisa itu dinyatakan, begitu maksudnya. Jadi tempat kenyataan melihat di mata, kenyataan mendengar di telinga, mencium di hidung, berkata-kata di mulut. Nah, ini adalah contoh bahwa yang ada di dalam diri kita ini ada semua. Ini sebenarnya Nur Allah, Nur Muhammad, ruh, sir, jiwa, nafas, nyawa dan napas. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang petinggi ilmu tentang pengetahuan tentang Allah, Muhammad dan lain sebagainya, tentang ilmu Islam, agama Islam. Nah, jadi bagaimana supaya ini bisa dia menyentuh pada nafasnya? Nah, jasmani ini harus dia itu lenyap pada nafas dia ini. Nafas lenyap pada nyawa, nyawa lenyap pada jiwa, jiwa lenyap pada sir, sir lenyap pada ruh, ruh kepada Nur Muhammad dan Nur Allah. Dan Nur Allah ini kembali kepada pemiliknya. Karena Allah itu bukan nur, bukan nama, bukan af'al, bukan sifat, bukan af'al, bukan zat. Tidak perlu kita tahu. Nah, kita bicara saja Nur Allah, Nur Muhammad, ruh, sir, jiwa, nyawa dan nafas. Jadi adapun orang yang berzikir nafas, berzikir nyawa, zikir jiwa, zikir sir, zikir ruh, zikir nur, semua banyak sekali dia bicara itu. Orang-orang yang mengaku diri, orang-orang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, dia jelaskan bagaimana luar biasa, banyak sekali, sehingga kadang-kadang kan orang tidak paham juga, terlalu banyak kan. Nah,
Jadi kalau kita mau zikir, contoh la ilaha illallah, kita usahakan masukkan di dalam napas ini. Nah, kalau kita sudah bisa mengaplikasikan la ilaha illallah masuk di dalam napas, kalau sudah terbuka pintu-pintu napas ini, nah dia itu nanti akan tenggelam kepada nyawa, nyawa tenggelam kepada jiwa, jiwa tenggelam kepada sir, sir tenggelam kepada ruh, ruh tenggelam kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad tenggelam kepada Nur Allah. Kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nah, penentunya itu kalimat la ilaha illallah. Maksudnya itu tiada yang ada selain mereka ini. Itu maksudnya la ilaha illallah. Jasad juga ini pemiliknya ini di sini dia. Pemilik jasad ini di sini. Karena diri, ibarat diri di dalam diri. Diri kita yang sebenarnya. Begitu maksudnya. Nah, jadi walau jasad juga ini 7 lapis susunannya, wahai saudara. Mana susunannya itu? Yang pertama mulai dari bulu kita, terus yang kedua kulit kita, yang ketiga daging, yang keempat darah kita, yang kelima urat kita, yang keenam tulang kita, yang ketujuh sumsum, yang kedelapannya itu di dalam sumsum ada mani. Karena hakikat daripada sumsum tulang sampai bulu itu diciptakan, dihasilkan oleh sifat mani. Karena mereka itu kalau tidak ada tetes mani, tidak mungkin ada sumsum, ada tulang, ada darah, ada daging, ada kulit, ada bulu, itu tidak mungkin. Jasad ini saja ada 7 lapisannya. Nah, ini pun 7 lapisannya. Mulai dari Nur Allah, Nur Muhammad, ruh, sir, jiwa, nyawa, dan nafas. Dan begitu. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita usahakan pusatkan masuk di dalam nafas ini. Karena kuncinya ini ada di dalam nafas. Itu kuncinya. Makanya petinggi-petinggi mengatakan zikir Allah, hu itu masuk, keluar itu Allah. Nah, kan begitu. Tetapi banyak yang kerjakan tidak bisa menembus karena mereka ini mungkin belum paham ini cara istilahnya itu mentranslitkan atau memindahkan ataupun memperjalankan nafasnya, begitulah maksudnya itu. Nah, kendaraan di dalam jasad ini adalah napas. Kalau napas ini sudah jalan, dia itu akan masuk di dalam nyawa sampai seterusnya ini. Nah, tadi ini yang mimpi, kan dia ini yang mimpi katanya. Padahal bukan dia yang mimpi ini. Hakikatnya itu yang ada di sini. Makanya dia lihat ini, dia lihat langit, bumi, dia lihat Jakarta, Mekah, di mana-mana dia melihat. Karena sungguh luar biasanya besarnya, wahai saudara. Mana tanda besarnya ini? Contoh, coba kita itu menutup mata kita. Kita bukan tidak bisa melihat, wahai saudara, tetapi kita itu melihatnya dengan gelap. Nah, di dalam kegelapan penglihatan kita itu ada yang titik-titik itu. Yang titik-titik itu jangan menganggap dia itu kecil.
Karena sesungguhnya titik-titik itu satu titik, satu pulau, satu titik, satu makhluk. Di dalam satu titik itu ada 7 ke dalamnya. Kalau engkau bisa memperbesarkan titik-titik itu, insya Allah kamu bisa kasaf mukasaf, kamu terbuka pandangan batin, insya Allah. Bisa dikatakan kamu sudah ahlinya untuk membuka tabir yang ada dalam dirimu. Jadi menutup mata bukan berarti buta, tetapi menutup mata itu gila ada titik-titiknya. Titik-titik itulah kalau kita perbesar ternyata luas sekali. Jangan menganggap kecil. Coba kita buka Google ya, Google Earth misalnya. Dalam satu titik itu kalau kita perbesarkan, terlihatlah rumah kita, kampung kita, diri kita, orang-orang yang jalan di sekitarnya. Padahal itu hanya titik. Nah, saking sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita ini, semuanya sudah ada di dalam diri kita ini. Nah, persoalannya sekarang belum disentuh oleh pikiran kita, sehingga kita itu memang susah bagaimana cara membuka tabir di dalam diri. Kalau kita sudah mengenal yang di dalam diri ini, nah nanti terbuka penglihatannya ini. Bukan dia lagi yang melihat ini, melainkan dari nur Allah, nur Muhammad, ruh, sir, jiwa, nyawa, dan nafas. Nah, berjalanlah dia ini, dikatakanlah waliullah. Karena hakikatnya ini, dia ini hanya tempat saja. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Kalau ini dia ini sudah mengenal semuanya, sudah mengetahui yang ada di dalam dirinya ini, insya Allah dia itu diberi kasab mukasab dan akan terbuka tabirnya ataupun hijab di dalam dirinya. Karena Adam ini ataupun jasad ini, dia ini mengunci semua. Adam mengunci pintu Muhammad, Adam mengunci pintu Allah. Tetapi kalau dia bisa membuka pintu Muhammad dan pintu Allah, maksudnya pintu nur Allah dan nur Muhammad, maka menyalalah nur Muhammad yang ada di dalam dirinya ini, sehingga dikatakanlah dia ini seorang wali, seorang syekh semua, karena dia ini sudah menyala nur Muhammad, nur Allah di dalam dirinya. Maka ruhnya akan tenang, sirnya akan tenang, jiwanya tenang, maka semuanya akan tenang. Dia inilah yang mendapatkan jiwa mutmainah, radia, mardia, kamilah. Dia yang mendapatkan. Jadi seperti kata orang itu, jiwa robbani, nurani, rohani. Nah, semuanya itu sebenarnya hanya berbeda nama saja. Tidak usah kita rumit-rumit. Nah, kita secara simpel, secara sederhana ini hasil penemuan dalam hidup dan diri saya, ataupun yang saya alami, yang saya tahu dalam konteks pengajian ataupun pengkajian tentang ilmu Allah dan ilmu diri kita ini, ataupun ilmu agama Islam. Saya pernah menjelaskan karena nur Allah, sehingga terjadilah Muhammad, sehingga Muhammad ini mengeluarkan nurnya, hakikat daripada ruh, sir, jiwa, nyawa, dan nafas, dan ini semuanya ini ada di dalam ruh. Jadi nur Allah, nur Muhammad keluar daripada nur Allah, sehingga berpindah lagi ruh ini keluar daripada nur Muhammad. Ruh ini keluar daripada nur Muhammad, sir ini keluar daripada ruh ini, jiwa ini yang keluar daripada sir, nyawa ini yang keluar daripada jiwa, napas ini yang keluar daripada nyawa.
kan begitu. Nah, jasad ini keluarnya daripada napas, maka profil napas adalah jasad. Pada umumnya profilnya tubuh kasar kita, tubuh jasmani kita ini napas. Profilnya napas. Ya begitu lagi sampai di sini. Makanya tiadalah Allah tidak mengetahui, tiadalah Allah yang tidak tahu tentang apa yang kita perbuat ini. Karena pada hakikatnya semua itu Allah tahu semuanya. Karena Allah itu sudah menyempurnakan semua di sini. Apa-apa yang kita kerjakan Allah Maha mengetahuinya. Seperti yang saya bilang, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, karena hakikatnya ini Allah sudah mengatur dengan jelas dan menciptakan alat ataupun bahan yang sangat canggih, sehingga si Adam ini ataupun jasad ini, apa-apa yang dia perbuat semua diketahui sama Allah. Hatinya, pikirannya, niatnya semua ditahu. Ini hakikatnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan saya itu 7 lapisan sampai ke 8 lapisan ini adalah jasad. Sehingga ini dikatakan Nur Muhammad, karena nur Allah ini sudah laisa di dalam Nur Muhammad. Akhirnya yang ada itu Nur Muhammad. Nah, sehingga di sini dikatakan alam-alam yang lainnya di sini. Maksudnya itu jasmani yang lain di luar daripada si tubuh Adam. Nah, yang disempurnakan oleh Allah itu hanya Adam saja, penciptanya itu. Tidak ada makhluk yang lain. Rahasia Allah, nur Allah, ruh, sir, jiwa, semua itu hanya Adam yang bisa menanggung semua itu, wahai saudara. Bukan jin, bukan setan, bukan iblis, bukan malaikat, bukan makhluk yang lainnya. Hanya si Adam ini yang mampu menanggulanginya, yang bisa menerima semuanya itu. Al-insanu siri wa nasirhu. Bukan kepada makhluk yang lain. Makanya makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar Adam ini tidak bisa dia mengenal Allah, mengenal Nur Muhammad ini, karena tidak ada izinnya. Karena Allah hanya menyempurnakan di manusia ini. Kalau ini sudah sempurna, apapun yang dia mau ini, apa-apa yang dia mau itu diberikan langsung, apa yang dia minta ini. Makanya bunyi ayat itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan memberi. Jadi bukan langsung minta begitu. Ini kita harus mengenal dulu diri kita ini. Begitu maksudnya. Jadi jangan anggap gampang ud'uni astajib lakum itu. Walaupun ya kenyataannya kita meminta ini lama dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, jadi caranya, tekniknya itu, kuncinya itu ada di nafas ini. Ini kendaraan pertama. Kalau kita bisa mengaplikasikan ataupun mentranslitkan zikir kita itu, hu itu masuk, yang keluar itu Allah. Hu itu yang turun, yang naik itu Allah. Yang masuk itu hu, yang keluar itu Allah. Sama saja sebenarnya. Nah, jadi kalau dia ini sudah tenggelam, lama kelamaan barulah dia itu akan berpindah nanti ke nyawa. Hu nyawa, hu jiwa, hu sir.
huruf hu nur, hu nur Allah. Jadi hu itu adalah kuncinya. Nah nanti itu kalau sudah hu mendalam, dia akan berpindah bunyinya. Bagaimana kuncinya? Kekuatan hu itu ada pada hi-nya. Kan ada orang bilang itu ha, hi, hu. Ha itu adalah nama, hu itu adalah perjalanannya. Jadi hi itu adalah kekuatan daripada ha ataupun hu, itu kuncinya. Jadi Allah, Allahu, hi. Hi ini Allahumma salli ala sayyidina, nah kan begitu, wala alihi. Nah hi ini kekuatan sebenarnya. Nah tetapi untuk dijelaskan seperti itu nanti saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan yang di sini saja kita ambil paham dulu, wahai saudaraku. Jadi bagaimanakah ha, hu dan hi? Nah semuanya ada maknanya. A, I, U. Nah semua ada maknanya nanti. Nah kita ini kembali kepada ini. Ketika dia telah mengaplikasikan, mentranslitkan zikir la ilaha illallah kepada napasnya, nyawanya, jiwanya, sirnya, ruhnya, Nur Muhammad, maka dia inilah istilahnya itu jalannya digerakkan semua. Jadi ketika ini dia ini sudah benar-benar menyatu, bersatu sama ini, dia jarang makan, jarang minum, semata-mata dia itu ingat di sini nanti. Nah ini pada umumnya saya ini hanya menjelaskan dulu seperti ini supaya kita mengambil paham. Sebenarnya tidak seperti ini, supaya kita mengambil paham ataupun mengetahui untuk menambah pengetahuan kita, supaya disentuh dulu sama pikiran kita ini. Nah untuk lanjutan itu sebenarnya tidak seperti ini. Kenapa saya menjelaskan? Ya, untuk mengambil awalnya dulu, pemahamannya dulu maksudnya itu. Karena ini saya menyampaikan bukan kepada kaum awam. Saya menyampaikan ilmu kebenaran, bukan ilmu kebaikan. Nah kalau ilmu kebaikan, buat apa sih susah-susah? Kita pindahkan duri yang ada di jalan itu sudah mendapat pahala. Tetapi di dalam ilmu kebaikan ada yang namanya ilmu kebenaran. Nah tidak ada niat saya setitik jara pun untuk mempromosikan ataupun saya itu ada sombongnya, ada ini, tidak. Semata-mata saya ini membagikan supaya kita paham. Sebagai kaum muslim, setidaknya yang khususnya kepada ilmu hakikat, insya Allah kita memahami kedudukan ini. 7 lapisan yang ada di dalam diri kita ini, 7 lapisan yang ada di luar diri kita itu. Ada yang namanya mani, ada yang saya tulis dulu sebentar, tunggu ya. Nah ini 7 lapisan ini, sorry nih, saya ini hanya bisa sederhana saja, mohon dimaklum. Di dalamnya ini mani ini dia menghasilkan sumsum. Sumsum ini menghasilkan tulang. Tulang ini menghasilkan darah. Darah ini menghasilkan urat kita. Urat ini menghasilkan daging kita. Daging ini menghasilkan kulit kita, dan kulit kita itu menghasilkan bulu. Jadi peringkat pertama bulu, terus kulit, terus daging, terus urat ini, terus darah, terus tulang, terus sumsum. Nah ini 7 lapisan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 8-nya ini mani. Nah di dalam mani ini saking halusnya,
luar biasa ini. Jadi halusnya sumsum ini daripada kasarnya mani kita ini. Halusnya tulang ini daripada kasarnya sumsum kita ini. Halusnya darah ini daripada kasarnya tulang kita ini. Halusnya urat ini daripada kasarnya darah ini. Halusnya daging daripada kasarnya urat ini. Halusnya kulit daripada kasarnya daging. Halusnya bulu daripada kasarnya kulit kita ini. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Tetapi mani ini dari mana sebenarnya? Nah, mani ini dari Nur Muhammad, bukan dari tanah. Bahan baku diri kita ini dari tanah, dari mani, bukan dari tanah. Karena pada umumnya saja orang memahami bahwa bahan baku diri kita ini dari tanah sebenarnya katanya. Nah, saya mengatakan kalau engkau dari tanah, dari air, dari api, dari angin, nah kamu akan kembali pada tanah. Nah, kalau kita mengaplikasikan, menterasilkan mani kita ini dari Nur Muhammad, wahai saudaraku, kalau tidak ada Nur Muhammad, dari mana lagi sebenarnya? Karena di dalam Nur Muhammad ini ada Nur Allah. Nur Allah yang laisa di dalam Nur Muhammad dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad pada waktu itu kan saya mengatakan, menyaksikan kepada Tuhan, Tuhan menyaksikan kepada Muhammad. Terjadilah kalimat syahadat. Sehingga yang mengikat semua ini adalah kalimat syahadat. Yang mengikat diri kita ini kalimat syahadat semuanya. Langit dan bumi semuanya kalimat syahadat. Nah, sehingga halusnya jasmani ataupun jasad jisim muhadas ini, napas ini halusnya napas adalah nyawa. Halusnya nyawa adalah jiwa, jiwa adalah sir, halusnya sir adalah ruh, halusnya ruh adalah Nur Muhammad, halusnya Nur Muhammad adalah Nur Allah, halusnya Nur Allah kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Bukan nur, bukan nama dia itu. Nah, sampai di sini saja kita bahas ini. Insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tersentuh pikiran kita, wahai saudara, dengan adanya semua ini. Nah, jadi kita kembalikan bahwa yang ada di dalam diri kita ini ada semua. Langit dan bumi ada semua itu. Di dalam diri kita itu ada semua langit dan bumi. Ini dikatakan area yang disebut adalah Nur Allah. Di dalam Nur Allah ada Nur Muhammad dan semuanya. Nah, sehingga di sini terbentuklah Nur Muhammad ini. Nah, ini Nur Muhammad itu yang seperti yang saya bilang. Saya tulis sebentar. Nah, ini Nur Allah. Nur Allah ini, ya saya jelaskan ini supaya paham saja dulu pada awalnya. Nah, sehingga semua yang ada di sini tiada kenyataan, tiada wujud, tiada fisiknya. Yang ada wujud dan kenyataan di dalam Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad terjadilah alam semesta, yang di dalam alam semesta Allah menyempurnakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya manusia yang disempurnakan oleh Allah. Sehingga yang ada di dalam Nur Muhammad ini berbentuk huruf 8. Angka tertinggi di dalam kehidupan kita ini angka 8. Hakikat daripada 8 ini Nur Muhammad dan Nur Allah. Itu yang saya mengetahui dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu agama Islami. Angka 8, ingat,
angka 8 ini, itu yang mengikatnya adalah kalimat syahadat. Terciptalah alam semesta, bumi dan langit. Nah, terjadilah angka 8 ini. Kan begitu maksudnya. Sehingga angka 8 ini mau dikasih begini tetap 8. Dikasih begini tetap 8. Semua itu tetap tidak bisa berubah ini. Nah, selain daripada itu, kalau saya jelaskan lagi, sebenarnya ini dikatakan adalah alif lam mim sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita mendalaminya lagi, alif lam mim ini alif lam mim, alif lam mim, Allah, alam, alam Allah, hampir-hampir itu alif lam mim, alam Allah. Nah, kalau kita mengkajinya, apa sih makna daripada alif lam mim? Insya Allah kita mendapatkan lagi rahasianya, wahai saudaraku. Hakikat daripada alif lam mim. Ada yang dikatakan A, I, dan U. H, I, dan U. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa merenungkan, mendalami, menikmati ataupun mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam ataupun ilmu pengetahuan kebenaran di dalam diri kita dan di luar daripada diri kita, saudara. Jadi sebenarnya masa depan itu kita mencari kebenaran di dalam kebenaran, mencari kebenaran di dalam diri kita. Insya Allah kalau kita sudah menemukan kebenaran di dalam diri kita ini, maka selamatlah bagi kita itu. Sehingga barang siapa yang telah masuk di dalam bentengku, kata Allah, sesungguhnya dia telah selamat daripada siksaanku. Barang siapa yang telah selamat dari siksaanku, sesungguhnya dia telah mendapatkan nikmatku yang ku ciptakan, yaitu surga. Jadi kalau kita lolos dalam menjalankan tugas, menjalankan kehidupan ini untuk menuntut kebenaran yang ada di dalam diri kita ini, insya Allah kita diberikan surganya Allah. Walaupun kita ini susah, walaupun kita ini benar-benar diuji sama Allah pada waktu sedunia ini, tetapi insya Allah kalau kita mampu menahan dengan sabar dan ikhlas, tabar, tawakal kepada Allah, nanti Allah akan menggantikan diri kita ini mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita capai. Kalau dia ini tidak mau membelajar, tidak mau mengetahui, maka dia ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena serakah dia ini, tidak mau kembali kepada yang punya diri. Hakikat engkau melihat bukanlah engkau, tetapi diperlihatkan. Hakikat engkau mendengar bukanlah engkau, tetapi diperdengarkan. Hakikat engkau berkata itu bukanlah engkau, tetapi diperkata-katakan. Maka semasa sewaktu dia tidak mau mengenal kepada sebenar-benarnya ini, maka tunggulah azabku, kata Allah. Jadi maksudnya itu bukan Allah yang menghukumnya, tetapi akan dihukum oleh hukum yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini lagi harus kita ketahui. Sebab Allah itu maha pemurah dan maha penyayang, maha pengasih. Tidak mungkin dia menghukum kepada hambanya, karena dia itu menyayangi. Nah, apa yang dimaksud dengan surga dan neraka? Surga dan neraka itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, ya diberikan
kenikmatan yang namanya surga itu. Nah, kalau kita melakukan keburukan, ya diberi neraka, nanti disiksa dengan hukum yang diciptakan oleh Allah. Kan begitu. Contoh, di dalam negara Republik Indonesia tidak ada presiden kita itu yang menghukum rakyatnya, tidak ada. Tetapi di dalam lembaga institusi ataupun presiden, MPR, DPR itu menciptakan yang namanya undang-undang. Nah, di dalam undang-undang ada yang namanya masalah pidana, yang masalah kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam undang-undang itu sudah jelas hukum yang telah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Nah, siapakah yang hukum dirinya kalau dia salah? Nah, dirinya sendirilah. Contoh, karena dia membunuh orang, nah dia dipenjara. Apakah presiden? Bukan, karena perbuatannya. Apakah Allah? Bukan, perbuatannya. Nah, di dunia saja itu ada yang namanya hukum, apalagi di akhirat. Kan begitu penjelasannya. Jadi perlu kita ketahui, Allah tidak akan menghukum satu hambanya, melainkan hamba ini menghukum dirinya sendiri. Nah, ingat itu. Jadi undang-undang menjelaskan hukum. Allah menciptakan hukum, undang-undang menjelaskan hukum. Nah, terjadilah hukum menghukum. Kalau kita salah, maka akan dihukum oleh hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan kesalahan, maka akan dihukum oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh institusi yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan sederhana dan secara singkat dari saya ada hikmahnya dan ada manfaatnya, Pak Saudara. Marilah kita untuk senantiasa memohon dan meminta kepada Allah, sabar dan tawakal kepada Allah, supaya dalam kehidupan kita ini selamat dunia wal akhirat, wahai saudara. Jadi ingat, saya menyampaikan ilmu kebenaran apa yang saya dapat di dalam kehidupan ataupun di dalam diri saya sendiri. Tidak ada niat saya itu untuk mempromosikan semua itu, tidak. Buat apa saya mempromosikan semua itu? Tetapi karena saya sudah mengalaminya dan merasakan, menikmati, saya memberitahukan khususnya kepada kaum muslim yang mempelajari tentang ilmu hakikatnya, supaya nanti itu untuk menambah wawasan ataupun referensi, menambah suplemen dalam tentang mencari kebenaran di dalam ilmu pengetahuan. Itu yang saya maksud. Jadi yang utama itu kebenaran. Kalau mencari ilmu kebaikan gampang saja, wahai saudara. Tapi kita ini yang kita cari ilmu kebenaran, insya Allah dunia wal akhirat. Jadi barangkali sampai di situ saja dulu video singkat dari saya, ataupun saya jelaskan sedikit demi sedikit ini, mudah-mudahan ada tersentuhnya oleh hati kita, pikiran kita ini. Maka sesungguhnya kita itu rapatkan hati kita, luruskan hati kita. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah dari Allah, ataupun kita mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi rapatkan saf, luruskan saf, itu hakikatnya. Rapatkan hatimu dan luruskan hatimu vertikal kepada Allah. Insya Allah kita mendapatkan hidayahnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wal malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.